sedikit perkongsian sebab saya pun diminta untuk berkongsi kepada rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak itu untuk menghafal Al-Quran. Perlu untuk diketahui para parents, ya, para ibu bapak, bahwa Allah memberi potensi pada diri anak-anak kita, 3, termasuk kita juga lah diberi potensi itu. Potensi yang boleh menyerap maklumat, bermula daripada akal albab, akal absar, dan akal nuha. Akal albab ini punya potensi menyerap segala maklumat yang terkait dengan Al-Quran, sementara akal absar memiliki potensi untuk menyerap segala maklumat yang terkait dengan alam semesta beserta fenomenanya. Kemudian akal nuha memiliki potensi untuk menerapkan segala bentuk maklumat yang didapatkan daripada Al-Quran dan yang dikukuhkan daripada alam semesta. Ini semua ada pada anak-anak kita dan juga diri kita. Cuma pada siang hari ini saya berkongsi tentang bagaimana kita memberikan data-data albab ke dalam akal anak-anak kita, dan akal albab, data albab itu saya katakan sebagai data-data Al-Quran. Kemampuan untuk berfikir secara maksimum kategori seorang anak berbeza jauh dengan kemampuan orang dewasa dalam berfikir. Karena itu, untuk kategori anak-anak lebih banyak mendengar dan mengulangi terus pendengaran itu sampai satu ketika anak itu betul-betul dapat mengingat apa yang sering didengarnya itu. Oke, saya contohkan. Sekarang ini kita nak mulakan bagaimana mengajar anak-anak kita ini hafal Al-Quran. Baik, untuk kategori anak-anak, langkah pertama, pastikan dulu Quran mana yang akan kita berikan pada anak-anak. Adakah kategori sab'ut tiwal, al-masani, al-mi'un, atau al-mufassal? Bila kita ikut sejarah para sahabat dan sejarah turunnya Al-Quran, sungguh Quran itu dimulakan daripada al-mufassal turunnya. Al-mufassal. Apakah al-mufassal itu? Surah-surah yang dimulakan daripada akhir juzuk yang ke-26, bermula surah Qaf sehingga surah An-Nas, daripada nombor urut 50 sehingga 114, bermakna sebanyak 64 surah yang kena diberikan terlebih awal kepada anak-anak sebelum mereka menginjak umur 10 tahun. Kenapa sebelum menginjak 11 tahun? Kenapa saya katakan demikian? Sebab sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau sempat mengatakan dalam riwayatnya, sungguh ketika aku umur 10 tahun, aku sudah menghafal al-mufassal. Coba kita tengok anak-anak kita, adakah anak-anak kita nanti mencapai umur 10 tahun, sudah kita berikan haknya, hak pertama adalah mengajarkan Al-Quran, adakah sudah kita ajarkan, berikan hafazan di umur kanak-kanak sehinggalah umur yang ke berapa? Ke 10 tahun. Maksudnya 10 tahun pertama itu kita bagi anak-anak itu al-mufassal, atau baru kita mengenal nama al-mufassal dalam kategori pembahagian Al-Quran. Baik. Caranya untuk memberikan data albab ini ke akal anak kita yang masih kecil, saya tak menafikan puan-puan semua, tuan-tuan semuanya, banyak case yang berlaku anak-anak hafal Quran tapi pada kenyataannya akhlaknya tak terbina dengan baik. Karena sebetulnya menghafal Quran itu tidak cukup. Ya, menghafal itu data pertama aja bagi anak-anak. Tetapi seterusnya kena diberi pemahaman, diberikan pemikiran, diberikan satu keyakinan bahwa anak itu percaya Al-Quran, kemudian barulah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sayangnya hari ini cuma setakat hafalan itu yang membuat sebagian orang menarik anak-anak tidak menghafal Quran, padahal menghafal Quran itu tradisi para ulama terdahulu, lalu diikuti dengan pemahaman, lalu pengaplikasian. Baik, kita mulakan pada fase kanak-kanak ini adalah menghafal Quran dulu, dan kita selang-seli dengan tadabbur sedikit, ya, pemahaman sedikit untuk anak-anak kita. Baik, cara menghafal untuk kategori anak tidak sama dengan kategori orang dewasa.
Ciri orang dewasa itu kalau menghafal, dia akan menangkap simbol-simbol, tulisan-tulisan, tanda-tanda, clue-clue. Tapi kalau anak tidak seperti itu, ya, dia kena dikerapkan terus untuk mendengar. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya 2 anak. Anak pertama saya, ya, dulu saya gunakan metode menghafal, metode gaya orang dewasa, yaitu membaca satu ayat, pas itu dihafal satu ayat, lagi habis satu ayat, dibaca lagi satu ayat. Jadi saya sendiri pun stres masa itu. Stresnya saya juga karena belum mengenal Allah dalam kategori tadabbur asmaul husna. Jadi saya pasang target. Setiap berhadapan dengan anak itu saya sudah rasa boleh ke anak ini, saya kata macam itu. Ya, kadang kalau tak boleh, nah itu yang, padahal tekanan itu tidak akan pernah mengembangkan pribadi anak. Itu kesilapan saya di masa lalu, tetapi Allah perbaiki kesalahan saya itu sehingga saya menemukan cara bagaimana anak ini tidak dalam paksaan, tidak dalam tekanan, tetapi hidup dalam dalam suasana yang tenang, ya, tidak ada unsur untuk mendapatkan target yang sekian-sekian, tetapi tetap berjalan setiap hari. Jadi saya gunakan satu bantuan qari yang saya pilih ikut selera anak saya, ya, dia suka lagu yang mana. Jadi alhamdulillah masa itu saya terbuka untuk menerapkan metode ini ketika saya berinteraksi dengan satu channel YouTube yang di situ ada seorang kanak-kanak daripada Amerika yang bernama Maryam Mas'ud. Jadi beliau menggunakan, ya, masih budak-budak lagi kan, masih kecil. Beliau Maryam Mas'ud ini menggunakan qari tertentu dan yang dipilih adalah qari Masyari Rasid Al-Ifasi. Jadi saya pun tanya pada anak saya, awak suka lagu ini ke tak? Qiraah ini tak? Dia kata suka karena slow, pelan dia. Oke, saya terapkan dan alhamdulillah ada seorang ahli jamaah saya memberikan saya satu radio. Adik bawa radio tak radio? Adik? Tak bawa? Bawa sini Kak Umi satu. Cepat. Tak bawa? Tak apa. Radionya saja. Oh, tak bawa. Tak kisahlah apa-apa saja, yang penting anak itu sentiasa mendengar dan mendengar. Jadi saya gunakan radio itu dan itu hadiah yang saya pertama dapatkan daripada surau dan saya terus bukakan anak itu. Anak saya yang Asyaj ini, dia mungkin ada kesamaan dengan anak-anak puan lah, tuan semuanya. Dia tak suka dipaksa. Dia kalau dipaksa semakin meragam, dia mesti diberi pilihan. Nak ke tak nak, tapi terus kita pujuk lah. Dan dia, anak saya ini baru memula mau mengaji, bayangkan. Abangnya umur 2 tahun dah mengaji dah. Dia mau mengaji tuh, nak masuk umur 7 tahun. Maksudnya 6 tahun, awal nak masuk 7 tahun itu baru mulai mengaji. Dan dia hanya mau mengaji surah dimulakan daripada Qul Huwallahu Ahad. Karena simple. Saya tadi ingat, pertama saya antar sekolah Al-Amin dia menghafal di kereta Qul Huwallahu Ahad. Maknanya itu kan masuk 7 tahun karena darjah 1. Saya terfikir, tak apalah, mungkin Allah bagi agak lewat tapi saya akan jalani terus. Jadi masa itu saya rutinkan terus, anak ini mendengar, saya tak kisah, tapi untuk membantu dia lebih cepat, saya peluk dia, saya selalu bunyikan maksudnya ngaji itu saya hafalkan lah. Alhamdulillah kalau puan-puan ada yang sudah hafal Al-Mufassal itu paling senang cepat anak itu menghafal karena dia lebih dekat antara satuan hati seorang ibu dan anak apabila bersama ketika hendak tidur atau ketika di kereta atau ketika apa-apa jua. Jadi tak terputus dengan Al-Quran langsung karena Al-Quran itu sudah dihafal oleh ibunya begitu. Tapi kalau tak hafal oleh ibunya memang kemana-mana kena bawa radio itulah, radio mengaji itu. Jadi radio mengaji saya letakkan dekat rumah. Jadi setiap hari mau tidur mau apa saja saya nyalakan radio itu sampai akhirnya dia pun terbiasa mendengar. Ketika saya suruh mengaji satu surah langsung dibuat. Jadi metode untuk anak bagi saya selepas mendengar kerap itu, saya tak memutuskan macam satu ayat begitu tak. Saya terus satu surah. Saya contohkan misalnya surah Al-Mufassal pertama surah Qaf. Dia hafalkan umur 4 tahun dia hafal surah Qaf. Jadi surah Qaf ini
dia 1, 2, 3 muka surat. 3 muka surat saya tak putus-putus. Saya dengarkan terus satu surah itu. Saya bacakan terus. Sampai saya bagi kadang-kadang mendengar dalam masa 4 atau 5 hari. Saya dengarkan terus. Hari ke-5, hari ke-6 saya cuba. Hari ke-7 biasanya sudah selesai hafalan itu. Tapi yang sejenis surah Ar-Rahman, karena dia akan diselang-seli dengan fabi ayyi ala, disinilah dia mulai menggunakan daya ingatan. Dia akan tulis selepas fabi ayyi ala itu apa saja, dia akan tulis, dia akan ingat, ada 30 ayat yang mesti saya ingat daripada Rabbul Masyriqaini maraja yakhruju walahul jawar kulluman yas'aluhu sanafruhu ya ma'syara yursalu fa idzan syaqqatis fa yauma idzil la yus. Saya bagi clue sin semuanya. Sin shin sin. Jadi saya bagi clue macam itu karena dia sudah mulai dewasa, sudah mulai membesar, sudah 8 tahun dan nak masuk 9 tahun kan dia kan. Jadi itulah sejarah anak saya ini umur 7 tahun sehingga sekarang ini nak masuk 9 tahun. Alhamdulillah dia sudah menghatamkan surah Al-Mufassal. Ya, target saya memang kalau boleh 10 tahun dah hafal, tapi Allah lebihkan awal di usianya yang baru mau menginjak 9 tahun. Beliau adik Asyash ini sudah boleh menghafal, itu kurnia daripada Allah Ta'ala, bukan satu kesombongan daripada kita. Kita pun memilihlah satu jalan untuk memberikan hak dia saja, tapi Allah yang memberi. Jadi bagi saya anak-anak ini bukanlah sebagai satu korban orang tua dia, bukan karena mak ayah dia bukan ahli Quran, pastu anak itu tak ahli Quran, tidak. Ya, boleh, semuanya boleh insya Allah dengan izin Allah, tapi kebolehannya itu beragam, ada di umur yang sekian dan sekian. Jadi itu cara tips bagi saya mengajar anak menghafal Quran. Saya mulakan memilih surah-surah Al-Makkiyah, surah-surah yang terhimpun dalam Al-Mufassal. Kemudian saya tak menggunakan tiap-tiap ayat untuk dibaca dan dihafal. Saya terus buat satu surah, tapi saya ulang terus dalam 4-5 hari. Hari ke-6 saya cuba dia tak menggunakan mushaf, boleh tak sambung-sambung. Hari ke-7 terus ulang, maksimum lah kadang-kadang saya minta kalau boleh dalam 2 minggu memang sudah selesai. Tapi kadang dia pun boleh cepatkan dalam seminggu boleh selesai. Itulah cara menghafalkan anak Al-Quran. Jadi data-data Quran ini kita beri kepada anak, kita jangan bosan-bosan. Yang penting peruntukan untuk anak setiap hari itu berapa jam untuk Quran diperdengarkan itu. Paling bagus kalau nak memilih, hendak tidur ya sambil kita bercerita tentang kisah para imam yang menghafal Quran begitu. Kita ceritakan tentang Quran, kebenarannya macam mana supaya diserap dan dia lebih senang untuk mendengar asalkan dia percaya Al-Quran. Lalu kita lepas cerita itu kita nyalakan radio mengiringi dia tidur, so dia akan dengarkan sampai dia tertidur. Lepas itu pagi hari ya mungkin akan diulang lagi seperti itu sampai waktu yang kita tentukan, entah 1 jam. Biasanya saya akan suruh mengulang paling tidak satu surah itu 3 kali ulangan. Bermakna kalau 3 muka surat ya hampir 40 menit lah anak itu akan mendengarkan Quran diulang terus. Bagi saya 1 jam itu cukup baguslah untuk anak-anak menghafal satu surah yang besar begitu. Jadi tips macam ini pun sudah diamalkan oleh para hafiz cilik di Indonesia. Ada seorang anak perempuan yang dia menghafal 11 juz, umurnya sudah mendekati 11 ke 12 tahun begitu. Dia pun bercerita, saya tak pernah menghafal tiap-tiap ayat, tapi saya kalau nak menghafal satu muka surat, saya akan baca terus berulang-ulang sampai rasa lancar lisan itu. Kalau anak kita belum boleh baca Quran, dia sudah boleh menghafal. Karena dia menggunakan sistem pendengaran, dia bukan menangkap simbol melalui mata. Dia mendengar dari telinga dia. Insya Allah, coba biasakan anak mendengar. Ya, kalau yang sekarang perempuan memiliki anak masih kanak-kanak, masih kecil, contohlah baru lahir terus buatkan continue seperti itu. Saya yakinnya karena apa yang saya alami sendiri itu sebagai bukti nyata. Asalkan kita ikut cara Allah
Allah memberikan cara ke kita, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dalam surah Al-Muzammil, apa yang paling bagus untuk kita lakukan adalah kita mengkadarkan masa-masa, ya, masa siang, masa malam. Malam itu banyaknya untuk mendengar, siang banyaknya untuk memerhatikan. Jadi kita kadarkan, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita kehendaki, sekiranya kehendak itu memang bertepatan dengan apa yang Allah kehendaki. Cuma waktunya bukan kita yang menentukan, waktunya ikut pilihan Allah. Dan pilihan Allah adalah sebaik-baik hasil untuk kita, perbandingkan kita memilih apa yang kita kehendaki namun tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, begitu. Jadi Puan Siti, puan-puan yang lain yang pernah meminta saya tak sempat cerita ya. Hari inilah saya baru bercerita bagaimana tips menjadikan anak ini menghafal Al-Mufassal sebelum dia melepasi umur 10 tahun. Pertama, perdengarkan terus bacaan Al-Quran itu. Kedua, ya, pilih satu surah dan surah itu diulang terus pendengarannya dan jangan disekat-sekat tiap ayat supaya dia senang untuk menyambungnya. Yang ketiga, gunakan terlebih dahulu bantuan qari tertentu yang cenderung dengan suara anak kita. Ya, itu sangat membantu dia. Yang keempat, kelebihannya apabila anak ini sudah menghafal dengan cara seperti itu, apa yang dia dendangkan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran telah dia baca dengan baik ikut bacaan qari. Apabila dia membasuh pinggan ikut kita, dia akan menyanyi, bukan ganti nyanyi lah, dia akan memperdengarkan di telinga kita bacaan Al-Qurannya itu karena bacaan itu terasa merdu dalam pandangan anak itu sendiri. Ketika dia marah, kita suruh baca Quran pun, dia tak boleh marah dengan Al-Quran, karena Quran itu dibaca dengan ikut irama, intonasi, lagu qari yang dia pilih. Ya, demikian perkongsian dari saya. Semoga puan-puan dan tuan-tuan boleh memberikan hak untuk anak-anak, menghafalkan anak-anak Al-Quran, surah Al-Mufassal dengan kaidah yang telah saya terapkan untuk anak saya seperti itu. Dan kalau ada kaidah yang lain, ya ikut kaidah yang lain ada, dan saya tak membatasi, kaidah saya lah yang benar. Cuma setakat saya perhatikan itu sesuai untuk anak saya, mungkin kaidah saya sesuai dengan anak puan. Wallahu a'lam.